Jadi saya cantik begini mau kemana? Saya mau masak. Masak apa? Mau masak apa ya Reni? Saya tidak tahu. Ini termasuk opor atau apa? Kalau opor kan warnanya kuning, sedangkan ini warnanya oranye. Berarti pencampuran antara bumbu kuning dengan bumbu merah. Yuk kita lihat bagaimana cara bikinnya. Jadi bumbu-bumbu apa saja yang dibutuhkan, mari kita lihat bersama-sama. Buka tutupnya ayam. Nah gitu. Ini saya pakai paha ayam. Saya selalu pakai paha ayam ya, karena di rumah tidak ada yang suka makan dada ayam. Terus saya siapkan telur rebus. Ini sudah direbus oleh Reni. Ini jahe dan lengkuas yang sudah digeprek. Ini tomat, saya pakai 3 buah tomat. Ini cabai merah besar dengan kunyit. Dan ini bawang merah dengan bawang putih, serta saya tambahkan kentang. Bumbu yang untuk dihaluskan: bawang putih, bawang merah, cabai merah, kunyit, dan jangan lupa kemiri. Sedangkan bahan-bahan untuk dimasukkan: serai yang digeprek, jahe digeprek, lengkuas digeprek, masukkan daun salam, masukkan daun jeruk, dan jangan lupa santan. Aduh, lumayan halus karena ini saya punya pisau. Ini choppernya ini sudah tidak tajam sepertinya. Terobek ya ini telurnya. Cuci, dia punya kuning-kuning itu. Apa dia punya bekas bulu apa? Ini apa? Kayak kuah-kuahnya, air-airnya ayam yang kotor nih, buang-buang dia. Ini kasih tisu kayak apa? Kenapa ya tisu habis itu? Liam iya itu sama temannya itu main-main tisu kalau ada temannya. Begitu banyak, segini. Iya, tidak ada lagi. Kalau saya lebih pilih beli di luar daripada pakai barang toko, karena menurut ongkos sama. Kalau menurut saya beda. Kalau pakai barang toko itu rugi. Pakai parang ya. Angkat deh.
supaya dia terbunyi dia bicara. Hmm. Nanti kena baca. Masa dimasak semua? Tidak tuh. Yang satu kasih tinggal. Ini tampia semua ya. Lihat. Kalau itu pas itu. Ini masak, habis itu kasih sisa untuk malam, simpan di kulkas. Jadi orang rumahnya kita ini makannya tuh banyak sekali. Ini kita masak itu untuk 1 hari. Tadi saya tanya sama Reni, kira-kira ini cukup nggak? Karena semuanya itu kuat makan, terutama anak-anak dan ongko. Kalau saya makannya paling sedikit. Nah itu yang jadi pertanyaan, cukup nggak? Kita ragu. Saya sudah tambah telur, kentang, itu tujuannya supaya jangan menghabiskan banyak-banyak daging. Tapi sepertinya masih kurang, jadi kayaknya ayam 1 kilo paha itu saya masak semua. Masak semua sudah ya? Kalau sisa kan buat anak-anak sarapan besok pagi. Kita punya ini pohon jeruk masih bisa dipakai? Masih bisa. Ambil sudah daun jeruk. Jadi ini daun jeruk, pohon jeruk, kita punya pohon jeruk ini, jeruk sambal itu, jeruk purut ya namanya. Buahnya itu tidak berbuah. Jadi ya sudah, kita pakai aja dia punya daun untuk masak soto, masak bumbu-bumbu supaya wangi. Harum sekali daun. Masa semua mau dimasak ini opor ini? Atau dimasak apa yang sebagian? Hah? Masak apa ya? Tepung. Masak tepung? Ya sudah, nanti kamu atur ya, ambil sebagian ya. Mama itu belum tentu deh mama. Soalnya kalau kita ini punya kecenderungan kalau ini ayam ini dimasak satu jenis masakan cenderung bosan, iya toh? Jadi ini daun jeruk dari pohon jeruknya kita yang tidak berbuah itu, karena kita punya tanah itu kurang subur, tanahnya nggak bagus. Oke, ini kentangnya yang direbus. Jangan lupa ya, ini santannya Reni. Ayam dulu. Pas deh. Ini nih lip-lipnya jusnya. Tulang belakang. Iya. Sering dimakan dia ketemu kan. Berarti lagi mau kasih turun badan. Mau kasih turun badan, tapi kok masih makan terus. Cita-cita kurus tapi hobi makan. Masak. Ini bumbunya. Kalau masak jangan takut ya, jangan takut ini minyak melompat-lompat. Ini kenapa begini bumbunya, karena tadi kan saya sudah bilang saya punya chopper itu tidak tajam, jadi harus dikasih air. Kasih air pun juga tidak tajam. Jadi yang Ya pukul sudah itu. Saya lupa serinya ya, tidak dibahas tadi seri. Masukkan ini jahe geprek dengan ini lengkuas.
Jahenya saya nggak mau kasih halus karena sering kayak ada rasa-rasa jahe yang terlalu pekat, nggak suka saya. Jadi jahenya saya geprek aja terus masukkan. Yang penting ada jahenya. Lalu kita masak apa yang terasa banget jahenya? Masak sambal goreng kentang. Ini lalat Kalau masak itu pakai api besar. Kalau masak pakai api besar, feeling saya mengatakan, jadi bukan para ahli mengatakan, sepertinya lebih enak rasanya. Makanya kenapa restoran Chinese food itu pakai kompor yang Joss. Kita bilangnya Joss. Seperti ini, terpisah antara bumbu dengan minyak. Itu artinya dia punya bumbu sudah tidak langu lagi. Bisa dimasukkan daun jeruk, terus boleh juga dimasukkan tomat. Saya nggak tahu ya ini apa nama masakannya. Kalau kuning kan opor, terus kalau oranye begini namanya apa? Apakah rendang Jawa atau apa? Saya kurang tahu. Pokoknya begitu. Yang tahu komen, katanya Reni. Apa ini namanya kalau bumbunya warna oranye, perpaduan antara kuning dan merah. Tolong ambil air ya nih. Ini tambahkan air. Tujuannya dikasih air ini supaya tomatnya itu matang ya, terus menyatu dengan bumbu. Gitu. Kok miring? Nah, sekarang masukin ini ayamnya satu persatu. Terus biarkan ini bumbu-bumbunya ini meresap dulu ya. Nanti baru ditambahkan garam, penyedap dan lain sebagainya. Gak usah banyak-banyak, nanti terlalu manis ini rasa. Segini tuh. Saya tambahkan gula merah ya, supaya agak ada manis-manisnya sedikit. Manis seperti orang yang menonton. Seperti yang masak. Aduh. Ini daun jeruk ini lengket terus dikuali. Disutil. Untuk bekerja sama. Masih kecil jadi bunga api. Ini masih jadi lengket. Saya kalau kerja nih suka kayak cuci tangan. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan.
ada satu yang kita lupa ini. Pantasan ini dari tadi kok tidak ini. Kemiri. Ya kan, lupa kan? Yang kita lupa loh, kemiri. Gimana terus caranya ini kemirinya nih? Apa dicincang atau? Ya dicincang sudah. Diulik sudah di tempatnya ini papan iris. Makanya ada yang kurang apa ya? Kenapa ini tidak kental, dari tadi bumbunya hanya cair-cair saja. Ternyata lupa kemiri. Kemiri guys, kemiri. Diulik kan? Itu kreativitas harus dijalankan. Bagaimana caranya ya? Ya sudah, kita ulik di atas papan iris. Memangnya ada orang yang ulik di atas papan iris seperti Reni begini? Tidak ada ya. Ini terpaksa ini karena dua-dua masak tapi pelupa. Nggak tahu ya, jadinya enak nggak? Semoga enak. Lain kali kalian kalau masak jangan lupa kayak kita ya. Kemiri itu tolong disertakan, jangan terakhir kayak kita. Tanya. Kenapa ini ada yang kurang ini? Nanti suami tanya. Suami tanya kok kurang satu bahan ini. Iya. Oke, ini masakannya. Terus kita masukkan dulu perbumbuannya. Nah, seperti biasa, kita nih kalau masak tidak pernah pakai penyedap rasa. Tapi ternyata di dalamnya saus tiram ini mengandung penyedap rasa, MSG. Jadi kita tidak bisa lari dari MSG. Tapi kalau kita makan yang penyedap-penyedap, yang bubuk-bubuk itu, ongko pasti marah. Tapi ya memang ya, saya kasih tahu ya, ada orang-orang tertentu itu yang tidak cocok makan penyedap rasa. Kayak saya itu waktu muda, ini garam ya, garam. Saya waktu muda itu selalu bolak-balik ke dokter kulit. Karena apa? Karena di sebelah sini, pipi sebelah sini tuh selalu tiap hari selalu timbul satu jerawat baru. Sampai saya itu sudah keliling ke dokter kulit mana-mana, tidak menemukan hasilnya. Dokternya hanya menganggap itu sebagai jerawat biasa. Tapi ternyata saya baru menemukan setelah saya menikah, tidak pernah makan MSG, karena suami tidak pernah makan di rumahnya pakai MSG. Jerawat saya itu sembuh pada waktu saya hamil 7 bulan. Kenapa? Ternyata pada waktu saya sudah punya anak yang kedua, terus saya ke Surabaya, terus teman saya tuh cerita, adiknya itu jerawat juga parah sekali, tidak sembuh-sembuh. Ternyata waktu konsultasi ke dokter, dokternya bilang jangan makan MSG. Mungkin tidak semua orang ya, tapi kalau jenis-jenis kayak kita nih, mungkin yang jenis kulit sensitif atau ada bawaan alergi juga bisa. Tapi kalau orang-orang tertentu belum tentu ya bahwa pusat penyebabnya jerawat itu MSG, belum tentu. Ini hanya kisah 1 atau 2 orang. Tidak, saya lihat orang buat baru buat. Ini saya coba dulu ya. Enak. Walaupun kemiri terakhir. Enak. Rasanya tuh pas. Ada garamnya, asinnya, ada manisnya. Enak dia. Ini enak ini. Nggak tahu ini namanya apa ya. Nanti terakhir juga pakai santan. Jadi mirip-mirip dengan opor. Jadi kita tunggu dulu ini bumbu supaya meresap di dalamnya ayam. Terus baru kita tambahin air lagi, terus kita masukkan ini telur dan juga kentang ya. Karena telur itu kan tidak perlu dimasak terlalu lama karena sudah masak. Terus juga
kentang ini kan lembek, jadi tidak perlu kita masak dia lama-lama, jadi taruh di posisi terakhir aja. Santannya juga terakhir ya. Saya kalau sudah berdandan kelihatan. Saya pakai bedak dulu sebelum memasak. Saya pakai gambar alis, saya menggambar eyeliner, dan juga pakai lipstick. Tambah kentang dan juga ini telur supaya ini anak-anak supaya apa sih, tidak makan ayam tok. Kalau kita makan ayam tok itu kan bosan, terus juga cepat habis ya. Terus ini ternyata saya memutuskan ayamnya itu nggak saya masak semua untuk ini. Nanti tahu ya, kalau kita siang terus malam lagi makan yang santan tuh kayak bosan gitu. Jadi sebagian sama Reni itu dikasih pisah untuk anak-anak, mungkin goreng tepung gitu. Oke, kalau sudah seperti ini, matikan sudah apinya. Tidak usah terlalu lama masaknya, nanti santannya kental jadi tidak enak. Cukup encer-encer gini aja. Angkat, tiriskan dulu. Oke, sekarang memasak itu apa namanya itu sudah selesai. Sekarang mau jemput anak-anak. Ini sekarang sudah setengah 12, jadi tidak susah kan masak. Yang penting di rumah itu siapkan bahan-bahan kayak kunyit, jahe, lengkuas, serai, bawang putih, bawang merah, itu sudah harus ada. Terasi, santan. Kalau kita sih punya toko, jadi kita di tokonya kita tuh ada santan sama telur. Jadi kalau kita butuh telur atau santan kita bisa ambil di toko. Terasi juga. Jadi itu kalau untuk di dapur selalu siap sedia kecap-kecapan apa, saus tiram, kecap asin, kecap manis. Jadi kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, setidaknya kita benar-benar blank, nggak ada ide, kita bisa masak. Setidaknya ya kita bisa masak. Kalau kita tidak punya ide, mungkin kita bisa masak kecap. Kecap kan gampang ya. Kecap manis, kecap asin, dan juga saus tiram. Ya seperti itu. Nah sekarang saya mau jemput anak-anak. Sudah waktunya, sekarang sudah jam setengah 12. Jadi saya tadi mau jemput anak-anak kan tadi bilangnya, tapi saya lapar, saya mau makan dulu. Saya makannya ini ayam sama kentang aja, karena ibu itu penuh pengorbanan. Kita membayangkan anak-anak suka telurnya, biar kita makan ayam sama ini kentangnya aja. Kan ini kentangnya ayamnya sudah cukup proteinnya. Kita makan bagaimana rasanya. Jangan lupa berdoa.
Enak. Oh ya, kelupaan tadi. Harusnya masaknya pakai daun salam. Ya kan Reni? Kita tidak punya daun salam ya. Mamaku itu kan ini catering dulu, jadi dia kalau masak itu banyak petua-petua yang dia kasih tahu. Karena untuk masak santan itu kalau langsung dimakan itu kurang enak, dia lebih sedap kalau dimakan untuk hari berikutnya. Sama kayak rawon juga, tahu kan rawon toh, itu lebih enak kalau dimakan di hari berikutnya. Kalau langsung dimakan itu kurang enak. Tapi ini kita harus makan karena tadi kita ayamnya juga baru beli hari ini. Ayam baru, kita ndak nyetok, lagi kehabisan stok. Kalau yang suka pedes, paling enak memang ada sambal terasi. Tapi yang masaknya bukan digoreng ya, yang dikukus. So, nanti terakhir ditambahkan jeruk sambal, jeruk purut, jeruk sambal itu yang kecil-kecil itu.